Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tugas utamanya dari vokal director itu menggali potensi dari sang vokalis yang sedang take vokal. Karena kadang-kadang kita kalau sudah masuk ke studio rekaman berkali-kali kita menemukan namanya zona nyaman. Jadi pengen nyanyi set babas gitu. Nah, tambahin namanya oke gitu. Tapi dengan ada vokal director kita jadi punya teman diskusi, teman yang melihat kita tuh kayak intinya sih Kamga waktu itu kayak coba ini kayak iseng-isengnya coba ini. Oke. Karena kan memang seharusnya di dalam studio rekaman kita berkreasi dan senang-senang. Nah, jadi vokal director bisa membuat kita jadi iseng nyobain ini, coba teknik ini, facet ini, dan akhirnya wah pas hasil jadinya kok saya bisa nyanyi kayak gini ya. Itu yang tugas pentingnya dari vokal director. Saat itu berarti sebelum Mas Giring jadi Wamen, kan karya Wamen terakhir kan, ya? Saya sempat keluarin 3 lagu ya. Nah itu 3-3 bisa dengar. Saya selama berkarya di Niji kayak nggak pernah nyanyi seperti itu. Jadi benar-benar ya Giring Ganesha. Itu nyari sendiri atau ada rekomendasi? Pasti kolaborasi dengan Bu Acil ya. Bu Acil kan waktu itu diskusi ada beberapa vokal director. Terus habis itu ternyata Kamga juga jadwalnya luar biasa. Dia manggilnya banyak dan dia juga vokal director banyak sekali musisi juga. Dan waktu di ruangan juga gitu seru, kita malah ngomongin video game, santai-santai ngobrol-ngobrol. Dia bisa buat suasana jadi cair. Dan tiba-tiba dia masuk ke ruangan nyanyi juga, dia pecah backing vokal. Wah keren. Kamga doang yang pernah collab? Ada beberapa lagi yang saya pernah collab. Di 3 single itu? Oh 3 single itu ya sama Kamga. Oke. Sedikit soal konvensi musik yang nanti di akhir tahun itu ada bocorannya apa? Jadi sih? minggu depan Konsep kita apa akan ya? FGD dulu dengan stakeholder, semua komunitas kan kita usahakan mudah-mudahan bisa datang. Semua bisa datang. Kita akan duduk bareng. Pertama base-nya dari konvensi ini adalah kita harus membicarakan tentang bagaimana rumah kita ini, itu musik Indonesia, menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk semua yang ada di dalamnya. Baik itu pencipta lagu, performer, musisi, sampai event organizer-nya, promotornya, publisher-nya, labelnya, semua harus bisa duduk bareng. Kita juga akan melibatkan Spotify, kalau arahan dari Pak Menteri harus libatkan Spotify, YouTube, karena mereka sekarang musik platform yang besar. Kita harus melibatkan mereka, dan kita juga harus bisa mendengarkan masukan dari mereka juga, dan mereka juga harus bisa dengerin masukan dari kita. Ya. Nah, beriring waktu Pak Menteri punya gagasan bahwa kita belum pernah bikin music market. Contohnya ini, kemarin waktu kita ke Cannes, ke Marché du Film, itu kan market film. Ada produser bisa, ada distributor, ada agen, ada PH, semua buka booth, semua networking. Tujuan dari music market nomor 1 pasti networking dan juga memperkenalkan. Misalnya ada event organizer, ada sound system, ada lighting, perusahaan penyewaan lighting, venue, dan semuanya mereka harus bisa presentasi, bisa memperkenalkan, coba bangun tempat saya, atau ada artist management bisa kita membuka layanan artist management, dan mungkin nanti juga ada pasar vinil juga kan. Pak Menteri sama saya kan hobinya ngoleksi vinil ya kan, walaupun saya masih jauh kalah sama dia ya. Cuman kan intinya kan vinil juga sekarang juga sebagai media musik, vinil sebagai yang fisik ya, itu kan salesnya top banget. Kalau digital kan pasti streaming, tapi kalau fisik jualannya top. Itu kan musik conference-nya di Indonesia. Nah, terkait hal-hal yang masih kita temui nih soal royalti nih, baru-baru ini nggak pernah berhenti. Nah, tanggapan? Waktu itu nggak tahu ya bro, datang ke kita acara halal bihalal, saya langsung kok ngomong ke LMKN. Ini isu keresahan dari pencipta, penyanyi, IO, kan isu transparansi. Dia harus dibenahi dari LMKN dengan transparansi. Kalau mereka bisa berbenah, dan mereka yang paling berbenah nomor 1 adalah mereka harus punya bisnis model, mereka harus punya semangat transparan agar jangan sampai ada kecurigaan, ini dibayar nggak sih ini. Nomor 1 adalah transparansi. Kalau kita mau guyup damai, semuanya harus. Tapi gimana negara sendiri apa kabar lu?
Pak Dewa. Oke. Mau sana nanya lah lu lah. Udah, gua mau makan lah. Tapi kan gimana Pak, aja negara lu. sendiri mengatasi masalah yang problem terkait royalti yang diperebutkan belakangan ini? Balik lagi, kita sekarang kalau dari Kementerian Kebudayaan kita menyerahkan ke teman-teman di Kementerian Hukum dan DJK itu. Mereka yang lebih mengerti biar prosesnya dijalankan. Cuman saya melihat isu ini tercipta karena nggak transparan. Itu aja menurut saya. Mas, berarti- Jadi yang harus kita perbaiki adalah masalah transparansi. Terus berarti royalti musik ini bakal dibahas di konvensi musik nanti juga? Pokoknya kita akan membahas semua yang ada di ekosistem. Dibahas dalam ruangan-ruangan yang berbeda. Kan mungkin ada teman-teman musisi atau yang di ekosistem bukan misalnya ada beberapa orang yang lebih tertarik, gue lagi pengen lihat event management. Nah, nanti ada. Oh, gue lagi pengen publishing musik gimana sih? Nanti ada. Kita membuka buat anak-anak para musisi yang masih baru yang pengen tahu ekosistem industri musik itu kayak gimana sih. Nah, itu sebetulnya yang kita pengen nanti di konvensi musik. Dukungan Pak Wamen terhadap sahabatnya yang sedang berada kasus ini gimana? Kalau saya sih Oh iya, boleh. Ya saya sih pengen bilang ke teman-teman semua ya, pencipta dan juga performer, ayo kita duduk bareng, kita musyawarah, kita damai, karena kan rumah kita bareng-bareng. Kita duduk, kita lebih memikirkan secara objektif ke depannya bagaimana kita terus memperbaiki rumah kita ini. Mudah-mudahan nanti di konvensi kita bisa duduk bareng dengan kepala yang dingin dan lebih memikirkan tentang masa depan industri musik Indonesia. Marilah kita we all best friends lah. Teman-teman nongkrong di backstage, ya kan, teman-teman diskusi di airport ketika mau manggung. Pasti kita bisa guyup lagi. Saya yakin. Terima kasih. Mas Wamen, satu lagi. Ini kan mau bola.